Mohon di-subscribe agar Mimin lebih semangat dalam membuat konten terbaru. 75. Novel Si Ular Piton. Setelah mendapatkan alamat di mana Alexa diculik, James dan Amy langsung berangkat menuju ke tempat itu. Tidak lupa James menghubungi beberapa preman yang selama ini bekerja sama dengannya untuk mengurus tentang masalah kekerasan agar datang membantu membebaskan Alexa. Apakah Alexa bisa diselamatkan? Tanya Amy. Tentu saja bisa. Kamu tenang aja kalau aku yang akan berusaha sekuat tenaga untuk membebaskannya. Aku juga sudah menghubungi anak buahku untuk ikut membantu, kata James. Kalau dia meminta tebusan uang yang banyak, bagaimana? Walaupun James adalah tipikal orang yang sangat teliti dengan uang, tapi untuk masalah kali ini dia berani membayar mahal jika memang penculik itu menginginkan tebusan uang. Aku akan memberikan berapapun yang dia inginkan. Tenang saja, aku memiliki banyak uang, kata James. Amy menganggukkan kepalanya seraya mengelus pipi pria itu. Setelahnya Amy menghubungi Cynthia untuk mengabarkan masalah diculiknya Alexa. Dari orang-orang terdekat Alexa yang dihubungi oleh Amy, tidak pernah terpikir sekalipun di dalam benak wanita paruh baya itu nama Bastian. Itu dikarenakan dia tidak percaya kepada Bastian kalau menantunya itu bisa menyelamatkan Alexa. Setelah perjalanan yang memakan waktu 30 menit, kini mereka tiba di depan gerbang sebuah gudang bekas penyimpanan minuman keras yang sudah tidak lagi beroperasi. James dan Amy kini turun dari mobil dan bergegas menuju ke gerbang di sana. Buka pintunya, pekik James. Karena tidak ada seorang pun yang datang menghampiri setelah beberapa kali James teriak-teriak, dia pun dengan kesel menendang-nendangi gerbang yang terbuat dari besi dan kawat itu. Buka brengsek, pekik James lagi. Kemudian terlihat seorang pria berbadan besar yang cenderung gendut dan memiliki kepala pelontos, berjalan menghampiri dari arah dalam. Siapa kamu? Tanya pria itu. Namaku James dari keluarga Warren. Aku ingin mencari orang yang menculik calon istriku. Namanya Alexa, jawab James. Kalau kamu sudah bertemu dengannya, kamu mau apa? Tanya pria yang memiliki suara bass itu. Aku akan meminta dia untuk melepaskan calon istriku. Aku bisa memberikan apa yang dia minta, jawab James, terbata. Aura yang dikeluarkan oleh pria gemuk itu, sanggup membuat James ketakutan. Namun walau begitu, anak dari keluarga Warren itu berusaha untuk tidak menunjukkannya di depan Amy. Lebih baik kamu pulang saja. Bosku nggak mau menerima tamu sepertimu. Untuk calon istrimu itu, biarkan dia dinikmati dulu oleh bosku, nanti juga akan dibebaskan, kata pria itu. Dia mengatakannya karena dia sudah diperintahkan oleh Noval untuk mengusir siapa saja yang datang, kecuali dia adalah Bastian. Tidak lama kemudian dua mobil SUV berhenti di belakang mobil milik Amy. Dan total 15 orang, keluar dari kedua mobil itu. James tersenyum melihat kedatangan anak buahnya. Lalu dia mengembalikan pandangannya kepada pria di balik gerbang dan berkata, lebih baik kamu sekarang masuk ke dalam dan beritahu bosmu. Kalau tidak, aku akan membuat keributan di sini dan melukai kalian semua. James terlalu naif. Dia berpikir orang-orang yang membantunya dapat mengalahkan pasukan Noval. Di mana wanitamu, bos? Tanya seorang pria yang mengenakan jaket kulit berwarna coklat. Dia ada di dalam. Si gendut ini tidak mau membiarkanku masuk, terang James. Anak buahnya James itu mendekati pria gendut dan berkata, bukakan kami pintu atau aku akan membunuhmu. Dengan ekspresi wajah yang datar, pria gendut itu membuka gembok yang mengunci gerbang. James tersenyum. Dia merasa bangga memiliki anak buah yang menurutnya memiliki kekuatan yang hebat. Dengan sekali ancaman, pria gendut itu mau membuka gerbangnya. Makanya kamu jangan sok. Mereka adalah anak buahku. Mereka bisa mematahkan tulang-tulangmu dengan mudah. Ucap James, tersenyum bangga. Amy pun yang melihatnya, menjadi terpukau. Dia makin jatuh cinta kepada James. Sebuah cinta yang salah karena James hanya memanfaatkan tubuhnya saja. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi, pria gendut berkepala pelontos itu menendang perut pria yang mengancamnya hingga terpental sejauh 5 meter. Siapa yang ingin membunuhku? Ayo maju, tantang pria berbadan besar itu. James melangkah mundur. Amy pun sama, dia melangkah mundur karena dia takut terkena serangan pria besar yang lebih mirip dengan kerbau itu.
Kalian, serang, seru James. Para preman itu satu persatu maju untuk menghajar pria gendut itu, tapi tidak ada satu pun yang berhasil untuk menyentuh pria itu, malah mereka yang harus terkapar. 15 orang bisa dikalahkan dengan mudah oleh pria gendut itu. A. Apa? Suruh anak buahku kalah. B. Bagaimana ini? James begitu ketakutan. Tubuhnya gemetaran hingga dia pun kesulitan untuk sekedar berdiri. Amy wajahnya pucat. Kebahagiaannya yang mengira kalau James bisa menyelamatkan Alexa, sirna. James, bagaimana ini? Tanya Amy. James menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar buntu dan tidak memiliki cara lain. Kita hanya bisa menunggu sampai Alexa dibebaskan, kata James dengan wajah seperti mayat. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jika kita menunggu apakah Alexa masih hidup? Jika hidup, dia akan kehilangan kesuciannya. Bagaimana kamu bisa membiarkan itu? Amy bertanya seraya menggoyang-goyangkan tubuh James. Di titik ini, tiba-tiba 5 buah mobil jeep berhenti di dekat mereka. Dan 30 orang berpakaian hitam-hitam keluar dari dalam mobil jeep itu. Dan terakhir terlihat Bastian dan Charlie keluar dari mobil yang berada di tengah. Itu Bastian? Tanya James, terkejut. Iya, itu Bastian, kata Amy. Setelah kedua orang itu keluar dari mobil, Cynthia terlihat keluar juga dari dalam mobil itu. Cynthia ketika mendapat kabar dari ibunya kalau Alexa diculik langsung menghubungi Bastian. Dia tahu kalau kakak iparnya itu yang sanggup untuk menyelamatkan Alexa. Dan Bastian yang sedang ada di kantor wali kota dan baru saja selesai mengurus pria tua itu, murka. Dia pun langsung bergegas menuju ke gudang untuk menyelamatkan Alexa bersama dengan Charlie. Cynthia memaksa ikut dalam rombongan Bastian, itulah kenapa wanita itu bisa bersama dengan Bastian dan Charlie. Kedatangan Bastian dan pria berpakaian hitam-hitam yang tampak begitu kuat dan kokoh bagai petarung martial arts, membuat Amy terpesona. Harapannya agar Alexa bisa bebas tanpa luka sedikit pun, kembali muncul. Bastian, dari mana saja kamu? Alexa diculik dari tadi dan kamu baru datang. Amy memprotes keterlambatan Bastian. Mama, diam. Bagaimana mungkin Bastian bisa datang cepat kalau Mama saja tidak memberitahunya? Ucap Cynthia dengan suara yang tinggi. Amy memegang lengan Bastian ketika menantu yang itu berjalan di depannya. Aku mohon, tolong selamatkan Alexa. Bastian dengan lembut memegang tangan Amy seraya berkata, Mama tenang saja. Amy pun melepaskan tangannya dari lengan Bastian. Di mana istriku? Tanya Bastian. Pria gendut itu tidak melihat kepada Bastian, melainkan dia melihat orang yang berada di belakang Bastian yaitu Charlie. Dia sangat mengenal Charlie dan tahu betul bagaimana kekuatannya. Ada di dalam. Siapa namamu? Tanya pria gendut itu yang kini menatap kedua mata Bastian. Bastian. Pria gendut itu menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, kamu sudah ditunggu oleh Mas Noval, di dalam. Charlie begitu terkejut mendengarnya. Wajahnya yang tadi terlihat serius dan gana, kini mulai gusar. Apa katamu? Noval, si ular piton. Tanya Charlie. Pria gendut itu menganggukkan kepalanya. Charlie langsung meneguk salivanya. Dia sadar kalau hanya dia dan pasukannya, dia tidak akan bisa mengalahkan Noval. Bagaimana ini? Bersambung. 76, Amarah Bastian. Noval sudah malang melintang di dunia bawah tanah selama kurang lebih 10 tahun semenjak dia pensiun dari militer. Umurnya memang tidak lagi muda, tetapi kekuatannya malah bertambah baik. Bahkan dia adalah salah satu pemilik ilmu bela diri terkuat di Jakarta. Jika saja dia memilih jalan lain yang lebih putih, dia pastinya akan lebih diakui dan bisa dipanggil dengan sebutan master. Bastian melihat perubahan ekspresi wajah dari Charlie ketika mendengar nama Noval. Ada apa, Charlie? Tanya Bastian. Charlie terdiam beberapa saat. Namun kemudian dia berkata, Noval adalah seorang pria yang sangat berbahaya. Dia adalah pensiunan militer dari pasukan khusus dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan, Bastian mengerutkan keningnya. Lalu dia bertanya, bahkan apa? Dengan penuh keraguan, Charlie berkata, bahkan aku dan pasukanku tidak sanggup untuk melawannya. Boom! Apa yang dikatakan oleh Charlie membuat Bastian amat terkejut. Dia tidak menyangka seorang Charlie tidak bisa menyalahkan seorang penculik.
Apa kamu tidak berlebihan? Seorang penculik, kamu tidak bisa mengatasinya. Tanya Bastian, heran. Charlie menganggukkan kepalanya, jika harus berhadapan fisik, dia itu sangat kuat sekali. Kemampuan bertarung yang berada di laptop yang tidak bisa disentuh oleh orang-orang biasa. Hanya seorang master ilmu bela diri yang bisa menandinginya. Bastian terdiam. Dia merasa jalan untuk menyelamatkan sang istri sangat terjal. Tetapi walaupun terjal, bukankah tidak mustahil untuk bisa mendakinya? Hanya dengan tekad yang bulat yang akan bisa mengalahkannya. Amy dan Cynthia yang mendengar percakapan di antara Bastian dan Charlie, menjadi sangat panik. Mereka pun sudah mengira kalau usaha ini tidak akan berhasil. Alexa tidak bisa diselamatkan. Hal inilah yang membuat Amy menangis dan jatuh pingsan. Seorang anak buah Charlie bersama dengan James membopong kami dan membawanya ke dalam mobil. Apa pangkat Noval terakhir di militer? Tanya Bastian. Pangkat terakhirnya adalah kolonel. Tetapi karena dia tergabung di dalam pasukan khusus, dia memiliki kekuatan yang sangat besar bahkan seorang jenderal bintang 2 pun tidak bisa berbuat banyak melawannya, terang Charlie. Rencana Bastian sebelumnya untuk menghubungi seseorang yang pernah membantunya beberapa waktu lalu di Red Light Clubs, harus sirna sebelum dicoba. Apakah kamu mau diam saja di situ atau mau masuk ke dalam? Tanya pria gendut itu. Bastian menoleh ke arah pria gendut itu. Lalu dia menganggukkan kepalanya, aku akan masuk ke dalam dan bertemu dengan Noval. Aku akan membuatnya melepaskan Alexa. Kemudian Bastian melangkahkan kakinya masuk ke dalam area gudang itu. Charlie, Davis dan pasukan yang lain ikut melangkahkan kakinya. Namun pria gendut itu melarangnya. Kalian semua tidak diizinkan untuk masuk. Pria gendut itu merentangkan tangannya seperti darinya adalah sebuah palang pintu. Charlie yang melihat Bastian sendirian masuk ke dalam gudang yang di dalamnya tentu saja sangat berbahaya, tidak bisa membiarkan itu. Aku adalah kaki tangannya, aku harus masuk. Ucap Charlie. Pria gendut itu tetap menggelengkan kepalanya. Charlie memang tidak bisa mengalahkan Noval, tapi bukan berarti dia juga tidak bisa mengalahkan pria gendut itu. Dengan satu pukulan telapak tangan yang mendarat tepat di bawah tulang rusuknya, membuat pria itu langsung tergeletak seketika. Wajahnya berubah biru karena dia tidak bisa mengambil napas. Ternyata apa yang dilakukan oleh Charlie mengundang reaksi dari pasukan Noval yang bersiaga di dalam gudang. Sedari tadi mereka mengawasi kondisi di depan gudang untuk berjaga-jaga. Dan sekarang mereka semua langsung keluar dari persembunyiannya dan menghadang Charlie dan teman-temannya. Berani sekali kamu menyerang temanku. Bosan hidup ternyata. Pekik seorang pria berambut gondrong sebahu dan wajah yang ditato bentuk naga di sebelah kanan. Bastian menghentikan langkahnya. Dia terkejut dengan apa yang terjadi dan kemudian dia menoleh ke arah belakang dan melihat pria gendut penjaga gerbang sudah tergeletak. Charlie, asteris. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa membiarkan Tuan Dominic masuk sendirian ke dalam, karena keselamatan Tuan Dominic adalah harga mati bagiku. Ucap Charlie dengan sangat tegas. Ketika akan memalingkan wajah ke pasukan Noval yang baru saja keluar, sebuah tendangan mendarat di perut Bastian hingga membuatnya tersungkur. Kalian banyak sekali bicara. Pria bertato di wajah itu berkata setelah menendang Bastian. Hal ini menyebabkan posisi Charlie dan pria itu pun memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyerang. Serang! Seru Charlie. Pria itu pun langsung berlari menyerang. Para pasukan pun ikut bergerak dengan serentak. 30 pasukan Charlie melawan 10 orang pasukan Noval. Walau cukup timpang jumlah mereka tapi pertarungan berjalan dengan seimbang. Bastian berdiri. Dia pun langsung menyerang orang yang ada di hadapannya. Seorang pria dari arah belakang berusaha menendang Bastian, namun dengan sigap, Bastian menunduk dan menarik kaki kiri pria itu dan membuat dia terjatuh. Bastian mengakhirinya dengan memelintir pergelangan kaki pria itu hingga patah. Charlie dan Davis pun bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Kini 10 anak buah Noval tergeletak. Dan ada 10 pasukan Charlie yang juga terluka cukup parah. Bastian melangkahkan kakinya masuk ke dalam gudang dengan amarah yang membakar tubuhnya. Ketika membuka pintu gudang, terlihat Alexa sedang duduk di kursi dengan keadaan kaki dan tangan terikat serta mulut yang diplester. Seorang pria duduk di samping kanan Alexa.
Badannya besar dan berotot dengan rambut pendek yang penuh uban. Dan satu pria lagi sedang duduk di samping kiri Alexa. Orang itu sangat dikenal oleh Bastian karena dia pernah bertemu sebelumnya di Red Light Club. Devan. Wah. Wah. Besar juga nyalimu datang ke sini dengan membawa pasukan dan menghajar anak buah dari Noval. Ucap Devan seraya bertepuk tangan. Tutup mulutmu, bajingan. Lepaskan istriku atau kamu akan kubunuh. Pekik Bastian. Devan mencebik. Lalu dia menoleh ke arah Noval dan sontak tawanya pun meledak. Hahaha, bocah itu akan membunuhku. Apa kamu pikir dia bisa menyentuhku? Tanya Devan dengan wajah yang sangat bahagia. Noval dengan santai berkata, tidak, kecuali dia bisa mengalahkanku. Devan kembali tertawa dengan terbahak-bahak saat mendengar jawaban dari Noval. Kemudian anak wali kota itu pun mengembalikan pandangannya kepada Bastian. Kamu ingin aku melepaskan istrimu? Mudah sekali. Kamu hanya perlu merangkak dari posisimu itu sampai ke hadapanku. Lalu kamu bersujud di kakiku sambil menjilati sepatuku ini sampai bersih, ucap Devan. Bastian mengepalkan telapak tangannya dengan sangat keras. Lalu dia berkata, jangan harap kamu bisa melihatku melakukan itu. Devan mengerutkan keningnya. Lalu dia berkata, baiklah kalau begitu, kamu bisa kembali lagi 3 hari kemudian. Aku ingin menikmati hari-hariku bersama dengan istrimu yang cantik ini. Aku ingin menjamah seluruh tubuh istrimu tanpa sisa. Jika aku sudah puas, aku akan mengembalikannya kepadamu. Apa yang dikatakan oleh Devan adalah suatu penghinaan yang sangat besar dan tak termaafkan bagi Bastian. Wajah Bastian memerah dan seluruh otot tubuhnya mengeras hingga urat-uratnya pun dapat terlihat jelas. Berani kamu menyentuh istriku, aku akan membuatmu mati. Ucap Bastian, mengancam. Mendengar ancaman dari Bastian, malah membuat Devan semakin menjadi. Dia merasa kalau Bastian dan pasukannya tidak akan bisa mengalahkan Noval, oleh sebab itu dia sangat berani dalam bertindak. Devan menyentuh pipi Alexa dengan lembut dan mendekatkan wajahnya ke wajah Alexa dan mengecup pipi dan leher wanita itu. Lalu dia sembari berkata, apa dengan begini kamu bisa membuatku mati? Atau belum cukup? Bangsat! Pekik Bastian. Bastian dengan amarah yang sudah tidak bisa dibendung lagi, langsung berlari menghampiri Devan untuk menghajar pria itu. Bersambung.